Jadi timnas Indonesia U23 dipastikan gagal untuk ikut Piala Asia U23 setelah kalah 1-0 menghadapi Korea Selatan. Meskipun Indonesia berhasil meraih runner-up, namun sayangnya itu belum cukup untuk Indonesia bisa masuk dalam 4 runner-up terbaik dalam kualifikasi ini. Tapi ternyata masih dalam kompetisi ini, di grup D, Australia, Tiongkok, dan bahkan Timor Leste berhasil meraih kemenangan fantastis dengan skor masing-masing 14-0, 10-0, dan 6-0. Emangnya siapa yang mereka lawan sampai bisa segila itu skornya? Ternyata tim yang mereka bantai habis ini adalah Kepulauan Mariana Utara, yang bahkan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Tapi kenapa aku bahas Kepulauan Mariana Utara ini? Jadi mungkin banyak di antara kalian, termasuk aku sendiri, yang berpikir bahwa kalau suatu negara udah gabung asosiasi seperti AFC, UEFA, dan seterusnya, mereka juga udah pasti merupakan bagian dari FIFA. Memang seperti itulah kenyataannya untuk rata-rata negara di dunia. Tapi ternyata ada kasus unik di mana Kepulauan Mariana Utara yang sudah gabung AFC tak kunjung menjadi bagian dari FIFA sampai saat ini. Padahal daerah tetangganya, Guam, malah sudah jauh lebih dulu jadi anggota FIFA pada 1996 lalu. Ya, Kepulauan Mariana Utara adalah sebuah wilayah persemakmuran milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik Barat. Wilayah ini terdiri dari 14 pulau yang ada di utara Kepulauan Mariana dan dihuni oleh sekitar 50.000 penduduk. Sepak bola di Kepulauan Mariana Utara sendiri saat ini dikelola oleh Northern Mariana Island Football Association yang didirikan pada tahun 2005, menggantikan badan sebelumnya yaitu NMISF. Karena statusnya sebagai persemakmuran dari Amerika Serikat, timnas Kepulauan Mariana Utara memiliki sejumlah pemain yang bermain dan dibina di klub-klub Amerika Serikat. Memang bukan klub MLS, melainkan klub-klub sepak bola tingkat perguruan tinggi di Amerika Serikat, seperti di Park University dan Suffolk University. Dan meskipun mereka belum bergabung dengan FIFA, sebenarnya mereka udah pernah mengikuti berbagai kompetisi resmi, seperti kualifikasi Piala IAAFF, AFC Challenge Cup, dan kualifikasi Piala Asia U23 kemarin itu. Awalnya mereka menjadi anggota IAAFF sebagai anggota associate pada 2006, dan kemudian baru menjadi anggota penuh pada 2008, bersama negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan sebagainya. Setahun setelahnya mereka menerima status anggota associate AFC, namun baru disahkan sebagai anggota penuh pada Desember 2020. Dengan menjadi anggota AFC, mereka sebenarnya sudah bisa ikut dalam berbagai kompetisi AFC, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Seharusnya mereka juga bisa ikut dalam kualifikasi Piala Asia 2027 Senior. Namun sayangnya mereka tidak ikut disertakan dalam kualifikasi itu meskipun sudah gabung AFC. Tidak diketahui apa alasan pastinya, tetapi bisa jadi ini disebabkan karena mereka tak kunjung jadi anggota FIFA meskipun telah gabung AFC selama 5 tahun. Apa yang membuat mereka sulit gabung FIFA meskipun sudah jadi anggota AFC? Sebenarnya untuk menjadi anggota FIFA, suatu wilayah harus menjadi sebuah negara merdeka yang diakui oleh PBB. Namun sudah ada beberapa kasus di mana suatu wilayah yang bukan negara independen dapat bergabung dengan FIFA. Contohnya adalah Gibraltar yang berhasil gabung dengan FIFA pada 2016 setelah proses pengadilan melalui CAS. Ini sedikit berbeda dengan AFC. AFC bisa mengakui asosiasi sepak bola baik dari negara maupun teritori lainnya yang bukan negara merdeka, asalkan mereka sudah memiliki federasi sepak bola dengan pengelolaan yang memadai.